Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sudah kejadian teman-teman, hari ini sudah keluar untuk sanksi yang diberikan Komdis PSSI terhadap klub Persib Bandung. Jadi kemarin kita sudah bahas sedikit mengenai sanksi yang diberikan kepada Maklok. Nah, ini apakah memang akan terpisah atau tidak, dan memang terpisah teman-teman. Tapi ya ini juga sudah dikasih sedikit bocoran lah kemarin gitu ya, atau ya kemarin kalau nggak salah kita bahas mengenai sanksi ini. Jadi untuk sanksi yang diterima Maklok sudah pasti ada penambahan 2 pertandingan dari laga kemarin. Kan harusnya 1 pertandingan menghadapi kemarin tuh Madura, namun ditambah 2 pertandingan, sehingga ya di bulan Oktober ini tidak boleh main di seluruh laga Liga 1, sehingga baru bisa main di 1 November 2024 bulan depan teman-teman. Nah, ini terpisah dengan sanksi yang diberikan Komdis PSSI terhadap Persib Bandung untuk klubnya. Kalau tadi terhadap pemain, dan plus juga tadi kan Maklok gitu ya. Jadi total 3 pertandingan plus 10 juta rupiah denda untuk Maklok. Namun untuk klub Persib Bandung sendiri, didendanya ya seperti yang sudah kita infokan juga kemarin, bahwa lebih dari 250 juta. Dan memang kebuktian teman-teman, 250 juta rupiah ini untuk denda maksimal flare yang dinyalakan, karena ya terhitungnya katanya dalam jumlah banyak menyalakan flare atau ya cawat gitu dalam jumlah banyak, sehingga denda maksimal 250 juta, plus juga ada denda lemparan benda-benda ke lapangan, dan juga pitch invasion, turunnya supporter ke lapangan, ditambah penganiayaan yang mengakibatkan korban luka-luka. Jadi ketiga pelanggaran ini disatukan, dendanya adalah 295 juta rupiah teman-teman. Ini untuk denda material gitu ya, belum yang imaterialnya teman-teman. Nah, ini ada 2 denda yang dikeluarkan oleh Komdis PSSI. Pertama, untuk klub Persib Bandung berupa uang harus membayar denda 295 juta rupiah, dan denda yang secara imaterialnya adalah denda tidak boleh dihadiri oleh penonton setengah musim. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi ada deal-dealan apa nih sebetulnya, atau memang ada peran dari mantan bos Persib Bandung di situ. Nah, kita coba perinci di sini biar teman-teman tidak penasaran, dan hanya di channel inilah insya Allah kita bisa sedikit ngobrol, kita juga bisa sedikit ada edukasi dan literasinya, biar teman-teman tidak yang malas baca ya nonton video aja lah ya. Karena untuk video selain melihat juga mendengar, kalau baca kan gampang malesnya gitu ya. Jadi ya mangga disimak baik-baik teman-teman. Sekali lagi saya ulangin dari awal dulu, untuk Komdis PSSI hari ini mengeluarkan denda terpisah untuk klub Persib Bandung. Ini ada 2 denda uang dan denda ya selain uang gitu ya. Denda uangnya 295 juta rupiah, termasuk dari 3 pelanggaran yang dilakukan, yaitu penonton menyalakan flare dalam jumlah banyak sehingga didenda maksimal yaitu 250 juta rupiah teman-teman. Jadi 1 flare itu harganya 50 juta rupiah, 1 flare 50 juta rupiah, namun diakumulasi saja 2 flare 100 juta, 3 flare 150 juta. Namun kalau denda maksimal mau berapa banyak pun itu flare-nya, lebih dari 10 tentunya, yaitu denda maksimalnya tetap 250 juta. Nah, ini kenapa menjadi 295 juta rupiah? 45 jutanya ini apa? Ada lemparan benda ke dalam stadion yang dilakukan oleh supporter setelah pertandingan selesai, dan sebelum di saat pertandingan juga katanya. Nah, ini ada yaitu seperti flare yang dilemparkan yang terkena wartawan, terkena juga media massa gitu ya di tribun sebelah utara teman-teman. Nah, ini yang disorot oleh Komdis PSSI juga, namun tidak jelaskan, tapi ya saya tahunya ya tahulah gitu ya secara rinciannya bagaimana. Nah, ini ada flare yang dilemparkan ke
ke lintasan atletik gitu ya di Tribun Utara yang mengenai beberapa wartawan di situ, dan memang ya ini disorot oleh Komdis. Lalu juga peace invasion yang menyebabkan juga penganiayaan serta korbannya luka-luka. Nah, ini memang ya bagaimana ya, sudah ditentukan begitu, namun tidak dirincikan untuk biayanya berapa, pokoknya denda maksimal 295 juta rupiah uang yang harus dibayarkan Persib Bandung. Yang pertama. Denda yang kedua adalah denda larangan penonton atau dihadiri penonton dalam setengah musim ini. Jadi setengah musim ini laga kandang Persib itu ada 5 kali lagi teman-teman. Jadi 5 kali ini dipisahin ya, 2 laga tanpa penonton full, tidak boleh ada penonton sama sekali. Lalu 3 laga kandang Persib boleh ditonton, namun hanya ada boleh Tribun Timur dan VIP, sedangkan Tribun Utara dan Tribun Selatan itu ditutup total. Sehingga ya ini akan numpuk lah nanti di Timur dan juga VIP. Mangga itu mah lebih terseleksi lagi nanti kalau memang harus ada penanggung jawab juga dari, kan kalau di Timur kita tahu Viking ada di Timur gitu. Jadi kalau memang mereka mau aman ya mereka harus punya koordinasi yang lebih baik gitu ya, sehingga kita tahu kalau kedepannya ada lagi yang rusuh atau bagaimana ya kita juga minta pertanggungjawaban dari komunitas supporter yang ada di Tribun Timur gitu saja. Namun ya sekarang rinciannya dari 2 yang laga kandang tanpa penonton sama sekali, dan juga 3 laga kandang boleh dengan penonton tapi ditutup Tribun Utara dan Selatan. Ini ya kita nggak pernah tahu kan teman-teman apa sih kerugian yang dilanda Persib selain kehilangan tiket. Nah, tadi saya dapat infonya bahwa kalau penutupan 5 laga kandang saja sebetulnya ini Persib ruginya sudah minimal itu 15-20 M teman-teman setengah musim ini tanpa penonton, baik yang dilarang ada penonton sepenuhnya ataupun penutupan Tribun Utara dan Selatan ini selama setengah musim ini Persib rugi minimal 15-20 M. Ini yang katanya yang baru kelihatan gitu ya, baik itu dari pendapatan tiket, lalu pendapatan sponsor dan lain-lain, karena sponsor juga ada yang online, ada yang offline, dan ya belum lagi UMKM-nya yang ya itulah, makanya banyak yang sebetulnya untuk finansial Persib yang yang rugi gitu tanpa bobotoh sadari. Namun ya sudah begini ya kita harus terima. Nah, ini yang menjadi bocorannya adalah manajemen Persib Bandung tentu saja tidak akan melakukan banding ternyata teman-teman, karena sudah menerima, sudah ya mau nggak mau memang seperti yang kemarin kita bahas di sini juga, kalau tadinya kan Persib grade A masuknya untuk kasus kerusuhan kemarin di Sigala Kerupat, dan memang bisa sampai akhir musim tanpa penonton. Namun ya di sini juga adalah peran dari Pak Bos, mantan bos Persib gitu ya di sini, yang ada di Exco PT LIB juga, yang mana ya mungkin di situ daripada panjang nantinya berlarut-larut ya harus nego ini nego itu, lalu ada juga sanggahan dan juga ada banding dan lain sebagainya, ya sudahlah dicari jalan yang terbaik. Mungkin ini menjadi perantara ke PT LIB punten ke Komdis PSSI dan juga ke manajemen Persib. Jadi mantan Persib ini ya, atau kita sebut saja Pak itulah gitu ya teman-teman tahu. Jadi mantan bos Persib ini mungkin ya sudahlah kita terima dengan setengah musim saja dengan beberapa syarat tentunya, biar tidak berlama-lama sehingga ya tidak mengganggu jalannya konsentrasi tim Persib baik dari official maupun dari skuad Persib Bandung tentu saja gitu ya. Jadi ya sudah, jangan banding, kita terima apa adanya. Nah, ini teman-teman yang harus digarisbawahi, sudah kita harus terima dengan legowo, menjadikan pelajaran, dan juga jangan nganggap remeh apa yang dibayarkan denda itu bukan hanya uang yang terlihat saja, tapi dibalik itu banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan ya
untuk mempengaruhi finansial manajemen Persib gitu ya. Jadi ya inilah resiko yang sudah terjadi yang tidak boleh lagi lah ada kedepannya terjadi lagi gitu ya. Mungkin dari satu kasus ya ini juga manajemen harus cepat, misalkan ada satu kasus yang menimpa antara supporter atau pemain dengan manajemen, pokoknya hubungannya dengan manajemen ini harus segera ditindaklanjuti, kalau tidak berlarut-larut takutnya jadi bom waktu lagi sehingga ada kejadian serupa di lain hari gitu. Mudah-mudahan kita doakan tidak ada lagi, sehingga ya sudah, ini aksi terakhir dari beberapa oknum kemarin tidak terulang lagi ya teman-teman. Ya mudah-mudahan lah kita doakan lancar-lancar saja, dan nanti kita coba cari tahu dulu sebetulnya apalagi yang memang menjadi ya apa ya kendalanya setelah Persib menerima sanksi dari Komdis PSSI ini. Nanti kita coba tanya manajemen lagi, tapi ya sekarang biarkan dulu aja. Mereka mungkin juga nanti katanya akan banyak promosi juga di nobar akan dibanyakin, dan juga beberapa acara. Namun ya ini nggak boleh disebutin dulu karena pihak marketing dari manajemen juga harus bekerja di sini ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.